Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Apa kabar, teman-teman semua? Senang sekali malam ini Allah kembali mempertemukan kita di sebuah forum yang semoga bisa membawa manfaat yang banyak untuk kita semua. Nah, malam ini apa sih yang ingin kita bahas? Yang ingin kita bahas adalah kelanjutan dari sesi-sesi kemarin. Ibarat kata, kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana tentang rezeki, kemudian bagaimana caranya supaya rezeki kita bisa Allah hantar, dan kembali ke satu pokok permasalahan utama, yaitu luaskan kapasitas. Nah, kenapa saya perlu bahas ini? Karena kita sudah bicarakan sebelumnya bahwa sebenarnya Allah itu menurunkan rezekinya kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi itu seperti hujan yang deras. Kemudian yang menentukan selanjutnya adalah seberapa besar kapasitas kita, seberapa luas wadah kita, sehingga kita punya kemampuan untuk menampung semua rezeki yang telah Allah berikan. Makanya malam ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara kita meluaskan kapasitas kita ini. Karena kalau kapasitas kita masih begitu-begitu saja, ya mau sampai kapanpun keadaan kita ya tetap gitu-begitu saja. Mungkin sekali dua kali kita rasakan keajaiban-keajaiban lewat ngurir, tapi tidak bakalan sebesar orang-orang yang memang aktif meluaskan kapasitasnya, memperbesar kapasitas dirinya. Dan tentu saja kemarin kita sudah bahas bahwa kapasitas itu bukan hanya kapasitas spiritual, tapi ada juga kapasitas leadership dan juga kapasitas entrepreneurship atau profesionalisme kita sebagai orang-orang yang bekerja mungkin. Tunggu, saya kasih kecil dulu AC-nya. Dingin sekali. Oke, lanjut. Jadi ada tiga hal, ada tiga hal yang bisa kita lakukan agar kapasitas kita bisa semakin luas. Yang pertama itu adalah belajar. Yang pertama adalah belajar, teman-teman. Kapasitas kita bisa semakin besar hanya dengan belajar. Hanya dengan belajar. Bahkan kapasitas spiritual yang menyangkut dengan keimanan itu pun hanya bisa kita dapatkan dengan belajar. Karena dengan belajar Allah memberikan ilmu itu ke dalam hati kita, ke dalam otak kita, sehingga pengetahuan kita jadi semakin luas. Walaupun kemarin kita sempat membahas bahwa kerja beruntung itu jauh lebih bagus, tapi kerja cerdas jangan dilupakan. Kita butuh ilmu, dan ilmu itu hanya bisa kita dapatkan dengan belajar. Tidak ada ceritanya kayak di film-film uh, mecha, film-film robot yang semua ilmunya itu dimasukkan ke dalam sebuah flash disk, kemudian ditanam di otak. Itu belum. Mungkin nanti, tapi belum. Mungkin 20, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, itu mungkin terjadi. Apalagi di era AI sekarang ya. Tapi itu nanti. Sekarang, cara kita untuk memperluas kapasitas kita adalah dengan belajar. Mustahil tanpa belajar kapasitas kita bisa bertambah. Mustahil. Bahkan dengan keimanan
yang kita punya itu tidak bakalan bisa meningkat kalau kita tidak paham ilmunya. Contohnya saja, di sesi 1, 2, 3, dan 4 kemarin, itu kan ada ilmu yang kita pelajari. Sehingga dengan ilmu yang kita pelajari di 4 sesi kemarin, pada rasa nggak bahwa sedikit banyak tingkat keyakinan kita kepada Allah, tingkat keimanan kita kepada Allah, itu jadi lebih meningkat. Banyak pasti di antara kita semua yang merasakan sholatnya jadi lebih khusyuk. Ngaji jadi nangis. Berdoa aja mata jadi berair, jadi sembab. Kenapa? Karena ada ilmu. Kita jadi lebih mengenal dengan pencipta. Kita jadi lebih tahu bagaimana sifat-sifat Allah. Sehingga dari sana keimanan kita bisa naik. Tanpa belajar, mustahil. Mustahil ada perubahan kapasitas yang ada di dalam diri kita. Nah, dengan belajar, kapasitas kita pasti akan meningkat, teman-teman. Pasti akan meningkat. Dan sebelum lanjut, bagaimana? Yang lain aman atau naik turun? Aman. Berarti yang naik turun sinyalnya yang bermasalah atau device-nya yang bermasalah. Oke? Ya, koneksinya. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kita sudah semakin lama belajar, kemudian kita mendapatkan satu insight, sehingga kita mengatakan, oh, cuma gitu toh. Atau kalau Makassarnya, oh, begitu Ji. Begitu Ji, Pade. Oh, ternyata caranya mudah ya. Nah, itu bukan menandakan bahwa kita bodoh. Ketika kita mendapatkan satu pelajaran atau dapatkan satu insight atau satu wow point dari pelajaran yang kita pelajari, kita sudah paham hal-hal rumit yang tadinya kita tidak kuasai. Tapi dengan belajar kita jadi paham, oh ternyata caranya mudah. Oh begitu Ji. Ini bukan pertanda bahwa kamu bodoh. Bukan pertanda bahwa kamu bodoh. Karena kamu baru tahu itu, bukan. Itu pertanda bahwa kapasitasmu lah yang semakin membesar. Saya kasih contoh menyetir ya, menyetir. Lihat, orang yang pertama kali menyetir, mungkin dia sudah nonton YouTube. Bagaimana cara parkir, bagaimana cara masukkan persneling, bagaimana ganti gigi, bagaimana injak gas, injak rem, injak kopling. Kalau yang manual, bagaimana cara senter-senternya supaya nggak nyenggol. Bagaimana ngukur di belakang kalau mau parkir paralel, mau parkir serong, parkir mundur. Dia sudah paham itu di teori. Tapi pas dia duduk di bangku supir, dia bingung pasti. Dia bingung. Sampai kemudian mungkin ada seseorang yang mengarahkan dia di belakang atau di sampingnya. Nah, caranya tuh gini, injak pelan-pelan, oke. Jadi dirasakan lewat experience-nya dia. Dia rasakan langsung lewat experience-nya dia. Nah, sehari, 2 hari mungkin dia masih kaku, jalan mobilnya masih tersendat-sendat seperti ini. Mungkin sempat nyenggol sedikit. Pekan pertama, pekan kedua sudah mulai lancar. Pekan ketiga dari yang tadinya tegang bisa nyetir satu tangan. Bisa lepas tangan sambil senderan padahal lagi jalan. Bisa sambil balas WA padahal itu berbahaya juga ya. Bisa sambil lihat handphone. Bisa sambil ngobrol, ketawa-ketawa. Nah, di fase itu mungkin dia bilang, "Oh, begitu Ji. Cara nyetir. Oh, cuma begini toh cara nyetir. Cara bawa mobil." Saya tahu. Itu bukan pertanda bahwa dia bodoh. Tapi kapasitas dia yang sudah meluas. Dari yang tadinya kapasitasnya segini nih.
Nggak tahu nyetir dia, nggak tahu bawa mobil. Setelah dia belajar, akhirnya bertambah dan terus bertambah. Poin satu paham? Poin satu paham? Nah, ini belajarlah yang bisa menambah kapasitas kita. Menambah kapasitas kita. Dan teman-teman, kita semua punya metode belajar yang berbeda-beda. Ada yang lewat podcast, ada yang by experience, ada yang harus baca buku, ada yang cuma bisa kalau dia dengar, ada yang dia harus mencatat, beda-beda. Tapi satu hal yang pasti, belajar terbaik, menambah kapasitas kita yang paling baik, itu dengan baca buku. Dengan baca buku. Jadi, kemarin saya bilang di grup, setelah sesi 4 berakhir, ini tidak bakalan berakhir sampai sini. Sangat mahal, rugi rasanya kalau saya biarin kalian dan tidak mengolah kalian semua menjadi emas atau mesin amal soleh saya. Jadi, saya berniat membuat sebuah komunitas. Komunitas yang pesertanya kalian semua. Sesuai nama grup kan, Saudara Langit. Nih, nih. Saudara, ini tulisanku bisa jadi baca tuh. Nih, Saudara Langit. Jadi di sini, di grup ini, di komunitas ini, kita bakalan berusaha saling menolong untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas kita. Jadi di sini wadahku untuk sharing ke kalian apapun ilmu yang saya punya supaya kita jadi punya komunitas. Kita jadi punya teman-teman yang nanti bisa bersaksi nanti di hadapannya Allah bahwa saya, ya Allah, bersaksi ini orang baik. Walaupun mungkin saya nggak tahu aibnya, tapi ini orang baik. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin berikhtiar untuk menuju jalanmu. Walaupun mungkin masih tertatih-tatih, masih sering jatuh. Karena engkau sendirilah yang menciptakan dia seperti itu. Dia manusia biasa. Dan di komunitas ini, kami semua saling mengingatkan. Kami semua saling bahu-membahu, saling menolong untuk meningkatkan kapasitas kami, ya Allah. Agar kami bisa mendapatkan mata uang yang di dunia belum begitu berarti. Tapi di akhirat cuma inilah yang bisa kita pakai. Cuma inilah yang bisa memberikan manfaat sejati untuk kita. Jadi, saya maunya kita bentuk sebuah komunitas. Walaupun cuma online. Walaupun cuma online. Tapi kan memang kita hampir separuh hidup kita online kan. Lebih enak main handphone kan. Nah, di sana kita bisa saling mengingatkan dan bahu-membahu untuk meluaskan kapasitas. Saling meluaskan kapasitas. Nah, jadi nanti ada beberapa poin yang bakalan saya jelaskan dan langsung kita buat actionnya. Kita buat actionnya. Contoh, di dalam kategori belajar ini, nanti kita bakalan saling merekomendasikan buku. Semua boleh boleh beli buku apapun itu atau baca buku apapun yang dia sudah pernah baca atau yang dia punya. Kemudian nanti kita buatkan jadwalnya untuk sharing, untuk sharing. Apa sih poin yang bisa kamu dapatkan dari buku itu? Contoh ya. Nah, contoh
Saya punya buku ini. Tentara nggak sih? Ini. Deep Work. Nih, cara berhasil fokus di dunia yang ramai dan penuh gangguan. Jadi nanti kita buat sistemnya supaya teman-teman mulai kebiasaan membaca. Dan nggak perlu banyak, nggak perlu banyak. Sehari selembar, nggak apa-apa. Atau nggak perlu selembar. Yang penting sehari buka buku aja. Buka buku, kemudian dapat satu insight, dapat satu value, dapat satu ilmu yang bisa di-sharing ke teman-teman. Cukup. Besok lagi. Nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa, hari ini harus satu lembar habis. Nggak usah. Hari ini harus 10 lembar. Harus satu bab. Nggak usah. Kita semua malas membaca. Saya juga begitu. Tapi kalau kita tidak paksakan, kau akan mati dalam kebodohan dan kemiskinan. Karena orang belajarlah yang bisa dengan mudah mendapatkan kekayaan. Kenapa? Karena kapasitasnya besar. Seperti itu. Nah, nextnya, nextnya, kita juga bakalan buat sebuah progress. Buat sebuah program yang progresnya kita tracking. Contoh, contoh. Kehidupan kita mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi, itu kita mau coba deh. Bagaimana sih cara memaksimalkan hidup? Jadi kayak bangun pagi, apalagi yang laki-laki, kita upayakan selalu berjamaah di masjid. Soft pertama. Nanti yang mau, yang pengen kita buat grup baru atau di grup Ikhwas saja, foto safnya. Foto safnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masalah ria atau tidak, itu di belakang. Ini kita sedang melakukan pembiasaan. Kita sedang membuat sistem. Kita sedang membuat sistem supaya kapasitas kita bertambah. Karena kalau kita tidak melakukan hal ini, kita akan mati di dalam kebodohan. Kita akan ditanya umur kita untuk apa? Kita habiskan untuk apa umur kita? Jadi ini gambaran saya saja ya. Nanti saya bakalan buat rinciannya dan proposal itu akan saya serahkan ke teman-teman. Kalau teman-teman setuju, ayo sama-sama kita jalan. Yang mau saja. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kita nggak paksa. Yang nggak mau nggak apa-apa. Kita nggak paksa. Jadi contoh, bangun pagi, kan? Eh, upayakan setengah jam sebelum subuh sudah bangun. Dan nanti kita bakalan pasangkan, ada badinya, ada temannya. Misalkan saya sama Abu Auf. Saya sama Abu Auf. Tugas saya ketika bangun adalah pastikan Abu Auf juga bangun. Dan tadi malamnya, saya pastikan Abu Auf malam ini begadang apa enggak? Begadang. Kira-kira tidur jam berapa? Jam sekian. Bisa tidak kira-kira saya bangunkan jam sekian? Kalau nggak bisa, apa yang harus kita lakukan supaya Abu Auf bisa bangun tepat 30 menit sebelum sholat subuh? Kabarin istri kek? Alarmnya di double kek? Atau bagaimana? Strategi, kita perlu strategi bos. Kalau nggak ada strategi kita mati konyol nanti. Tidak membawa apa-apa. Nah, Abu Auf oke? Besok saya bangunkan oke. Jadi ketika saya bangun, siapa yang bangun duluan harus memastikan badinya, badi itu teman. Seperti kalau kita nyelam, itu nggak boleh nyelam sendiri. Harus berdua, ada badinya. Supaya bisa saling tolong menolong kalau misalkan tangki oksigennya habis. Ada badinya. Masing-masing orang punya satu badi. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Pastikan 30 menit sebelum subuh sudah bangun. Dan sudah bangun juga si badinya. Hantam doa terbaik di sepertiga malam terakhir. Sambil tunggu subuh, subuh ke masjid, absen harus 2 rakaat sebelum sholat subuh. Gas. Setelah itu sholat subuh di masjid, pulang, boleh tilawah. Tilawah nggak usah dilapor berapa banyaknya, nggak usah. Nggak usah. Tuh, cukup laporan aja. Hari ini saya sudah tilawah, saya sudah ngaji.
Udah. Terus sholat duha kan? Sholat duha ini ada beberapa pendapat yang saya pernah dengar dari ustadz-ustadz yang saya yakini kebenaran ilmunya. Eh, Ustadz itu menjelaskan bahwa sholat duha itu bukan tiap hari, bukan tiap hari. Nah, Rasulullah saja itu melakukan sholat duhanya sekitaran sepekan sekali. Jadi nggak terlalu rutin seperti yang orang-orang sangka untuk mendatangkan rezeki harus sholat duha tiap hari. Nggak. Nah, tunggu di masjid sampai syuruk. Kalau memang tidak ada kendala yang begitu berarti di rumah yang harus pulang ke rumah sampai syuruk supaya kita dapat pahala umroh yang sempurna dan sempurna. Pas masuk syuruk di masjid, sholat 2 rakaat. Kan tadi habis subuh sampai syuruk ada waktu untuk ngaji. Berapapun, berapa ayat pun bodo amat. Gak usah banyak. Allah cinta yang istiqomah walaupun sedikit kan. Daripada langsung ngegas tapi jatuh patah. Ya kan? Nah, setelah itu, setelah itu kita buat goals. Kita buat goals. Hari ini apa yang bakalan saya mau capai? Apa yang bakalan saya lakukan? Ya kan? Misalkan seorang istri. Hari ini saya mau masak masakan yang enak untuk suamiku. Atau dia lagi ngambek. Hari ini saya harus minta maaf sama suamiku. Atau kemarin saya sempat marah sama anakku. Hari ini saya harus balas. Saya harus balas dengan kebaikan. Saya masak masakan yang anakku paling suka. Contoh. Seperti itu. Nah, duhur sama. Jangan lupa. 5 menit sebelum azan. Jadi si body ini kita usahakan mereka ada di satu zona waktu yang sama. Ada di satu zona waktu yang sama. Supaya saling ngingatin untuk sholatnya gampang. 5 menit sebelum azan, sudah saling connect. Hey, aman? Aman, oke. Kalau perlu azan, kita sudah ada di masjid. Supaya nggak terlewat waktu mustajab antara azan dan iqomah. Kalau perlu kita yang azan. Kalau bisa. Kalau nggak ya nggak masalah. Muazin selesai azan, hajar, hajar terus. Hajar, gas. Ingat, kalau duhur itu 4 rakaat sebelum sebelum sholat duhur. Dua, dua. Setelah duhur, 2 rakaat lagi. Yang sholat sunnah rawatib ya. Setelah itu, gas. Lakukan aktivitas yang lain. Sampai sore, asar sama. Begitupun maghrib, sama. Maghrib ke isya sama. Seperti itu. Nanti kita masukkan juga challenge kayak ajak keluarga jalan-jalan. Keluarga siapa saja yang mempunyai istri, mungkin bisa ajak orang tua. Ada goals hari itu misalkan, goal saya hari ini, saya mau membahagiakan orang tua. Kirimi apa atau video call. Sampaikan rasa sayang. Pernah tidak kalian sampaikan rasa sayang ke orang tua kalian? Ma, saya sayang gitu. Minta maaf di kalau misalkan saya ada salah. Pak, saya sayang gitu. Atau yang orang tuanya sudah meninggal. Jadwalkan pergi ziarah ke kuburannya, bersihkan makamnya. Kalau memang terjangkau. Seperti itu. Untuk yang suami, nanti kita buat kayak eh peluk istri, cium istri. Seperti itu. Ajak anak main. Jadi ada durasinya. Karena jangan sampai anak kita jadi fatherless. Ada ayahnya, ada bapaknya, tapi salah nggak ada. Karena bapaknya pagi sudah sibuk kerja, pulang anaknya minta main, dia masih main HP. Kasihan, kasihan seperti itu. Dan tadi, yang buku tadi, ada waktunya setiap hari share insight. Yang mau saja, saya bilang yang mau saja, yang nggak mau nggak masalah. Ini cuma proposal, tawaran. Saya lakukan ini supaya saya juga ikut, supaya saya juga ikut. Jadi bukan berarti saya sudah lakukan itu semua, belum. Supaya saya juga ikut. Supaya saya juga bisa ikut menambah kapasitas saya di sini bersama teman-teman semua. Kita sharing insight. Yang kerja, misalkan yang kerja harus, apalagi yang freelance, harus tetapkan waktu kerjanya jam jam 7 atau jam 8.
sudah harus pakai baju kerja atau pakai baju yang dia sudah tentukan bahwa kalau saya pakai baju ini berarti saya lagi kerja ya, jangan diganggu. Ada meja kerjanya, di foto meja kerjanya. Laporan, saya siap kerja ya sekarang. Laporan ke badingnya atau laporan ke grup, nggak masalah. Ingat yang tadi itu, yang sholat. Kalau siapa kan ada hadisnya tuh. Siapa yang sholat 40 hari berturut-turut tanpa putus mendapatkan takbiratul ihram, maka dia akan dijamin dari kemunafikan dan api neraka kalau nggak salah. Tolong koreksi kalau salah. 40 hari, coba aja dulu. Bagaimana? Menarik? Dan saya yakin setelah ini kapasitas kita akan bertambah, teman-teman. Masya Allah. Iya, tidak ada sohih, ringan kedengarannya, sulit diminta ampun. Iya. Saya beberapa tahun lalu pernah buat grupnya. Jadi challenge istiqomah 40 hari sama teman-teman SJP. Alhamdulillah ada banyak sekali experience atau insight yang kita dapat dari pengalaman ini. Ada yang di hari terakhir, dia sudah di hari ke-39, hari ke-39, dia telat bangun subuh. Alhamdulillah, pas sampai di sana, pas sampai di masjid, ternyata imamnya sakit perut. Dan dia tetap Allah izinkan menyelesaikan challenge yang 40 hari. Seru sekali, seru sekali. Bagaimana? Lanjut, gas? Yang setuju dulu, yang setuju coba raise hand, raise hand. Yang setuju. Kalau kita tidak lakukan sebuah program seperti ini, teman-teman, kita akan mati konyol, serius. Mati konyol dan tidak membawa apapun. Mati konyol, tidak membawa apapun. Komunitas ini mahal, mahal sekali. Dan kita juga bisa buat berapa gebrakan atau gerakan seperti yang kemarin kan kita sudah buat eh, link form untuk mengcapture database teman-teman. Yang di sana ada nama, kemudian ada juga brand atau usahanya apa. Jadi misalkan ada di antara kita yang membutuhkan sesuatu yang produknya itu ternyata teman kita juga jual, ya sudah. Kita gaskan ini hashtag belanja di saudara. Hmm, belanja di saudara. Nanti kurikulumnya atau programnya atau sistemnya akan saya buat rapi. Setelah saya buat rapi, nanti saya share ke teman-teman em, proposal proyeknya bagaimana ini. Ini proposal proyek langit ini. Jadi insya Allah bukan cuma kapasitas dari spiritual kita saja yang bakalan bertambah, tapi kapasitas ilmu kita secara dunia juga bakalan bertambah. Nanti kita bisa sharing-sharing buku, saling kirim-kirim buku. Sudah pernah baca buku ini belum? Kebetulan saya sudah beres baca, mau baca nggak? Kita tukaran yuk, kan enak. Dan saya yakin komunitas seperti ini sulit didapatkan. Cuma kalian kan kemarin satu pemahamannya sudah sama. Kita sudah lewati sesi 1, 2, 3, 4. Kita sudah berhasil membangun kesamaan. Dan dengan adanya kesamaan, harapannya teman-teman juga bakalan lebih gampang melebur. Oke, siap. Satu saja yang saya mau tekankan. Kalau kamu nggak ikut, rugi sekali. Kita akan mati konyol, serius. Ini kata-kata saya kutip dari Ustadz Khalid Basalamah. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan mati konyol. Mati konyol dalam kebodohan, dalam kemiskinan. Mustahil, mustahil sekali. Oke, deal ya. Kita buat ya komunitasnya, kita buat programnya ya. Jadi nanti bisa kopdar-kopdar juga. Kemarin banyak yang japri. Mereka minta saya buat ilmu langit ini offline. Gak apa-apa. Nanti kalau memang rame banyak, kita nanti ambil penginapan di Malino, mungkin bikin penginapan di Malino. 3 hari cukup insya Allah. Atau 2 hari. Jadi kayak camp nanti. Kayak camp. Kayak camp.
Namanya saja yang camp, tapi kita nggak pakai tenda. Kumpul di satu ruangan, kita jelasin langsung offline. Kita pisah hijabnya, akhwat sama ikhwa ada hijabnya, jadi tidak saling berbaur. Oke, jadi itu proposal, itu mimpi yang saya ingin eh, teman-teman semua semoga bisa ikutan di dalam ini. Karena kalau tidak, percuma. Ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita karena dia diaplikasikan. Nah, kalau kemarin kita cuma paham, 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 tapi ngaplikasi ilmunya cuma sendirian, pasti tidak terlalu semangat. Tidak terlalu semangat. Kenapa kalian jadi lebih semangat untuk ngurir? Karena lihat di grup yang pas ngurir dapat dapat balasannya. Jadi ada charge-nya lagi, ada charge imannya lagi. Sehingga, oh saya juga mau. Atau kemarin lupa ngurir, saya mau ngurir lagi di sini. Masya Allah, keren sekali nih. Saya bayangkan dia sudah bahagia. Bagaimana kalau betul-betul kita lakukan? Jadi kapasitas kita bakalan, Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, amin ya. Kita gaskan ya, teman-teman. Nah, selain belajar, selain belajar, cara untuk meningkatkan kapasitas kita selanjutnya adalah dengan mengajar. Jadi selain belajar, kita juga harus mengajar. Nah, makanya ada sisi sharing nanti. Setelah baca buku, dapat satu insight, stop. Sudah, nggak usah paksa. Nggak usah paksa mau dapat dua, tiga insight, nggak usah paksa. Ini perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Tidak ada benar salah. Tidak ada siapa paling kuat, siapa paling jago, nggak ada. Kita semua berproses sama-sama. Misalkan baca buku, bisa dapat satu insight nih. Oke. Hey buddy, sini. Saya mau sharing insight. Jadi, contoh-contoh. eh saya ambil satu buku yang menarik. Contoh ini ya. Sorry. Misalkan ini. Kebaca nggak sih? Mana sih caranya? Judul bukunya adalah Eat That Frog. Makan kodok itu. Nah, saya sudah baca misalkan. Saya dapat satu insight. Oh, insightnya ternyata buku ini menjelaskan bukan tentang bagaimana cara kita memakan kodok. Bukan. Tapi dia menganalogikan kodok itu adalah sebuah masalah yang sangat besar yang kita selalu tunda-tunda. Yang kalau masalah itu sudah kita bereskan duluan di pagi hari, maka sepanjang hari nanti itu bakalan jadi lebih mudah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau makan kodok. Itu adalah satu hal yang menjijikan. Apalagi kodok mentah. Kodok masih hidup, kita disuruh makan. Itu pasti kita nggak mau. Nggak mau makan kodok. Nah, makanya di buku itu dibilang, eat the frog. Eat that frog. Makan kodok itu. Kerja itu tugas yang paling berat. Tugas yang paling berat hari itu. Kerjakan duluan di pagi hari. Karena kalau itu sudah selesai, pasti perasaanmu jadi bakalan lebih ringan. Jadi bakalan lebih ringan. Sehingga tugas-tugas yang kecil-kecil setelahnya itu jadi lebih gampang. Karena kalau kita sudah menyelesaikan satu masalah besar, ini masalah besar kalau sebenarnya dia selesai, wah jadi plong. Karena kita plong, kita jadi lebih rileks untuk mengerjakan masalah-masalah yang lain. Bayangkan kalau si kodok ini kita tunda-tunda terus. Masalah yang besar ini kita tunda-tunda, 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 tunda terus. Kita memilih menyelesaikan masalah-masalah kecil yang sebenarnya kalau masalah ini beres tidak terlalu berdampak. Berbeda dengan masalah besar ini, kalau kita bereskan itu berdampak. Berdampak untuk pekerjaan kita, berdampak untuk hasil-hasil yang selanjutnya. Tapi kita selalu terbuai untuk kerjakan saja ini yang kecil-kecil karena mudah, karena mudah. Akhirnya pikiran kita terpaku terus kan? Terpaku terus dengan masalah yang lebih besar tadi itu.
Makanya dia bilang eat the frog, eat that frog. Makan kodok itu. Karena kalau masalah ini sudah beres, masalah besar ini sudah beres, aktivitas selanjutnya itu jadi bakalan lebih gampang. Kamu jadi lebih rileks untuk mengerjakan teks-teks atau masalah-masalah selanjutnya. Nah, seperti itu cara mainnya. Baca satu buku, dapatkan satu insight, stop hari itu, sharing. Nanti ditetapkan jadwalnya jam berapa kamu mau bisa sharing sama badimu. Jelas? Jadi sesi mengajar kita dapatkan dari situ. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Suara hilang katanya. Suara aman nggak? Aman. Nah, nah seperti itu teman-teman. Jadi kita belajar, setelah kita belajar, kita mengajar lewat sharing tadi. Dan ini juga bisa melatih public speaking teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya introvert, introvert nggak ada. Kayak kucing itu introvert. Kalau tokenmu sudah bunyi, anakmu butuh popok, mau nggak mau harus gas. Nggak ada dibilang introvert, introvert. Introvert itu semacam level energi yang menentukan ini orang kuat tidak berada di tempat ramai. Kita kan online. Dalam kamar ini nggak ada orang. Jadi harusnya introvert aman dong. Dia tetap di dalam kamar. Gak usah terlalu banyak alasan. Oke? Poin 2 aman? Aman ya poin 2 ya. Nah. Nah, untuk yang berbisnis, yang punya bisnis, saya kan lagi aktif nih sekarang ikut sebuah program yang namanya OYC. OYC. One Year Coaching. One Year Coaching ini dibawakan oleh seorang mentor, seorang coach, namanya Coach Ridwan Abadi. Yang saya dapat insight-nya di Malang dan itu masuk di beberapa sesi. Yang kemarin saya ikut pertemuan pertama, dibahas tentang rezeki, dibahas tentang uang, itu insight dari beliau, dari CRA, Coach Ridwan Abadi. Nah, jadi sedikit banyak yang saya jelasin dulu tentang OYC ini. Di OYC ini, namanya juga one year ya, berarti 1 tahun. Selama 1 tahun, itu saya bakalan keliling. Keliling, keliling Indonesia. Jadi pindah tiap bulannya. Kayak kemarin itu di Batu. Habis itu nanti tanggal 28 hari Kamis saya berangkat. Berangkat lagi ke Malang. Nanti bulan depannya itu ke Blitar. Bulan depannya lagi nggak tahu kemana. Pokoknya tiap bulan saya bakalan keliling. Tiap bulan saya keluar. Saya keluar dari Makassar. Kemudian saya belajar di program One Year Coaching ini ke beliau ini ke CRA. Dan tiap bulan bahasanya beda-beda. Kayak bulan pertama kemarin itu Batra basic training kan. Jadi kita dijelasin tentang 1 tahun ini apa aja sih yang bakal dibahas. Kemudian bulan kedua yang nanti tanggal 28 ini nanti bakalan dibahas tentang purpose of life. Jadi sebenarnya kamu ini hidup untuk apa? Apa yang kamu mau? Kamu berbisnis untuk apa? Karena yang ikut semua pebisnis kan. Kamu berbisnis untuk apa? Mau cuma banyak-banyakan cabang kah? Mau cuma besar-besaran omset kah? Atau apa? Karena kalau kita nggak ada ilmunya, nggak jelas purpose-nya ini apa, ya bakalan mutar-mutar. Ada orang yang menyangka bahwa kalau banyak cabangnya, hidupnya bakalan tenang. Enggak. Si Cera ini sudah punya banyak cabang dulu. Dia punya bisnis yang menggurita. Tapi semakin banyak cabang, semakin jauh dia dari Allah. Rasanya seperti itu. Semakin jauh dari keluarga.
Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah dia pakai untuk mengajar kami yang ikut di OYC ini. Pekan ketiga misal tentang marketing, tentang marketing. Nah, intinya yang saya mau jelasin di sini, sedikit banyak insight yang saya dapatkan dari OYC ini atau dari manapun tempat saya belajar, sebisa mungkin saya sharing ke kalian supaya tadi kapasitasnya nambah. Hmm, nih, kapasitasnya nambah. Supaya kapasitasnya nambah. Untuk yang mau, kalau yang nggak mau nggak apa-apa. Atau haruskah saya jadikan ini kelas berbayar baru kalian mau gabung? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Saya mah ayo-ayo aja. Nah, seperti itu. Jadi saya harap komunitas ini bisa bertahan dan istiqomah. Saya tidak peduli berapapun pesertanya, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah bagaimana caranya supaya saya bisa istiqomah. Itu sih. Jadi sama dengan Alhamdulillah Allah mudahkan, saya punya sebuah komunitas yang belum tahu namanya Sedekah Jumat Pekanan. Sedekah Jumat Pekanan. Nah, di SJP ini dari pertama kali saya bangun, yang saya tekankan adalah istiqomah. Keistiqomahannya. Makanya namanya sini pekanan. Karena saya harap ini tiap pekan harus jalan. Karena dulu program saya cuma bagi nasi kotak, bagi nasi kotak saja. Nasi kotak tiap tiap hari Jumat. Itu saja. Saya istiqomahkan. Maksudnya dari awal memang saya bilang sama teman-teman, sama tim, berapapun donasi yang masuk, turun. Berapapun tim yang datang untuk bagi nasi, turun. Walaupun cuma satu kotak nasi yang bisa dibagikan, turun. Walaupun cuma satu tim yang bisa turun, turun. Kenapa? Karena yang kita kejar bukan masalah berapa banyaknya. Yang kita kejar adalah pahala istiqomahnya. Makanya Alhamdulillah Allah mudahkan SJP ini masih bisa bertahan eksis selama 8 tahun. Ketika di awal mula saya buat ini di tahun 2017 itu banyak sekali komunitas-komunitas serupa. Tapi sekarang gone. Sudah nggak ada namanya. Sudah nggak tahu lagi siapa. Kita sudah lupa siapa-siapa nama komunitasnya, siapa-siapa orang di baliknya nggak ada. Kenapa? Karena kebanyakan mereka saya lihat tunggu banyak donasi dulu baru turun, tunggu banyak timnya baru turun. Kalau nggak datang temennya yang dia suka dia nggak turun. Akhirnya ya sudah, habis, hilang. Alhamdulillah Allah mudahkan SJP bisa tetap bertahan karena istiqomah. Jadi itu pun yang ingin saya lakukan di sini. Saya nggak peduli berapapun jumlah views. Kalau misalkan saya mau sharing, saya nggak peduli berapa peserta yang mau ikut setelah saya ajukan proposal ini. Saya nggak peduli. Dua orang pun, saya sama timku, saya tetap jalan. Insya Allah. Sendiri pun, tapi semoga nggak sendiri sih. Kalau Zoom gini cuma satu orang ya. Mending video call di WA. Nah, seperti itu. Nanti saya bakalan ajarin kalian bangun tim. Karena saya juga sedang belajar untuk bangun tim. Dan, dan ini sebenarnya kunci saya. Kenapa? Kenapa saya suka sekali mengajar. Saya suka sekali mengajar. Ini kuncianku sebenarnya. Kenapa saya suka sekali mengajar? Saya merasa tertantang dengan materi-materi rumit yang saya dapatkan di kelas-kelas. Saya merasa tertantang. Bagaimana sih caranya ini ilmu supaya bisa jadi lebih mudah dipahami, jadi sederhana, kemudian gampang orang cerna. Saya bahkan punya belief. Ini kan kemarin kita bicara banyak tentang belief ya. Saya punya belief seperti ini. Ilmu serumit apapun, kalau saya sudah paham, kalau saya sudah paham dan saya tulis atau saya jelaskan, saya jamin sekali dengar paham. Sekali baca tulisanku paham, insya Allah. Saya jamin, itu beliefku, itu beliefku, itu keyakinanku. Kalau saya ngajar, insya Allah paham. Satu kali baca paham. Dan coba saya minta feedback. Apakah itu benar? Kalau saya yang jelasin gampang dipahami atau tidak? Harusnya sih gampang. Karena kita pakai metode Quran. Metode Quran itu jelaskan sesuatu yang rumit dengan sebuah cerita. Berarti saya buka dapur nih. Saya berusaha
menyampaikan sesuatu yang rumit itu dengan sebuah cerita. Dan di cerita itu saya pakai analogi-analogi sederhana. Dan saya tidak pernah mau menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang rumit. Karena kalau kita pakai satu istilah yang rumit, kita berpikirnya dua kali. Pertama, kita harus berpikir, ini istilah ini apa sih artinya? Ah, baru kita pikirin yang kedua. Oh, ini yang dimaksud. Oh, ini mekanismenya. Makanya saya jarang sekali pakai istilah-istilah yang rumit. Walaupun biasanya saya pakai istilah yang rumit karena itu kebutuhan dan teman-teman harus paham. Biasanya saya bilang, gak usah fokus sama istilah. Gak usah fokus sama istilah. Istilah itu cukup kamu tahu. Kalau ada yang namanya istilah itu. Yang penting dipahami. Pemahaman yang harus paham. Bener kan? Gimana? Kalau saya yang jelasin insya Allah paham kan? Sekali baca, harus sekali baca. Sekali baca paham. Sekali dengar paham. Oke, teman-teman. Kenapa sih kita harus tingkatkan kapasitas? Nih, nih, nih. Luaskan kapasitas. Ini adalah sebuah... Tunggu, kita ganti dulu sini. Atau sini. Ini kenapa kita harus luaskan kapasitas? Itu luaskan kapasitas untuk apa? Nih, untuk apa ini? Untuk apa kita harus luaskan kapasitas? Tujuannya apa, teman-teman? Saya kasih analogi. Saya kasih analogi. Seperti orang yang mau mengajukan pinjaman. Ini jelas riba ya, tapi poin kita bukan di sini. Kita mau mengajukan pinjaman di bank. Ini banknya unlimited. Dia bisa ngasih kita uang berapa saja. Berapa saja yang kita minta, dia kasih. Aduh, saya mau bikin bisnis nih. Saya butuh modal 1 M. Datang ke bank. Bang, mau dong modal 1 M, boleh pinjam nggak? Di luar berapa bunganya, bagaimana sistemnya, riba apa enggak. Itu di luar itu ya. Kita nggak bahas itu. Dia bilang, saya mau pinjam uang 1 M. Mau saya kelola. Kira-kira apa yang dilakukan bank? Ini dia mau pinjam 1 M ini. Ini orang mau 1 M. Kira-kira apa yang dilakukan bank setelah ada orang yang mengajukan pinjaman? Yang dia lakukan adalah survei. Dia survei ini orang ini nih. Dia lakukan survei kan. Betul si Sulfa. Dia survei ini orangnya. Bagaimana bagaimana kapasitas perusahaannya, bagaimana kapasitas orangnya, bagaimana kapasitas dirinya, bagaimana kapasitas kredibilitasnya, trustnya ini orang bagaimana, track recordnya bagaimana, dia survei semua. Dan ini menunjukkan kapasitas. 1 M ini gampang, bank bisa kasih. Bahkan dia minta 2 M, 10 T, unlimited, bebas. Berapapun kau minta, saya kasih asal kapasitasmu mampu, bos. Kalau kapasitasnya nggak ada, bank nggak kasih lah. Mana mau bank kasih kalau dia tahu kapasitasmu cek-cek. Cuma jualan es di depan rumah, targetnya anak SD, dan cuma satu tempat itu saja dia jualan es. Terus dia mau minta 1 M, 2 M, 3 M. Banknya ngomong, kok mau apa ini uang? Untuk apa ini uang?
Tidak sesuai kapasitasmu. Kecuali korporasi, perusahaan besar yang minta pinjaman di bank 1 M, 2 M, mungkin dikasih. Kenapa? Kapasitas bos. Ada kapasitasnya. Nah, kembali ke topik. Kalau kita minta sesuatu lewat doa kepada Allah dan Allah tidak memberikan itu, artinya kapasitas kita belum sampai. Jangan salahkan banknya dong. Jangan salahkan banknya kalau dia nggak ngasih. Jangan salahkan Allah kalau dia ngasihnya, Allah ngasihnya tidak sesuai dengan yang kita minta. Kenapa? Karena kapasitas kita nggak ada. Jadi rutenya seperti ini. Kita tingkatkan kapasitas. Setelah kapasitasmu bertambah, meningkat, baru doa. Doa minta modal. Minta modal terbaik. Lewat harta yang Allah titipkan. Nah, ini hasilnya apa? Kita bisa punya emas yang lebih besar. Dengan emas yang lebih besar, kehidupan kita di akhirat, ataupun ketika kita masih di dunia, itu akan jadi lebih nikmat, jadi lebih indah. Kok kapasitasnya belum belum memadai, terus mintanya banyak. Saya ambil contoh di suatu bisnis. Kalau misalkan ada yang bisnis laundry misal, ada yang bisnis laundry. Laundrynya masih rumahan. Kita tanya dia, untuk mendapatkan omset ya, omset itu omset itu eh kotor, uang kotor. Artinya uang penjualan, uang yang yang didapatkan dari hasil jualan. Masuk semua, masih kotor ini. Belum dipotong modal, belum dipotong apa-apa pajak apa, masih masih kotor. Untuk mendapatkan omset 10 juta, maksudnya dalam satu bulan ini dia dapat omset 10 juta, itu dia harus putar modal 50 juta dari sabunnya, pewanginya, karyawan yang menyetrika, yang mencuci, mesinnya, biaya iklan, listrik. Ini dia harus putar 50 juta supaya dia bisa dapat omset 10 juta. Kalau dia minta omset 100 juta, maka maka otomatis modal yang dia harus putar itu 500 juta. Ini kita bicara realnya ya. Nah, tidak masuk akal kalau modal yang dia putar cuma 50 juta, tapi dia minta segini. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Terus, ngapain sih bang? Kita harus kaya-kaya banget. Ngapain sih? Kita harus kaya banget. Kan sekarang kita nikmati hidup. Cukup lah. Mau makan ada. Rumah sudah ada. Walaupun kontrak tapi alhamdulillah tiap bulan bisa bayar. Ngapain sih? Ngapain sih kita kaya? Bos, ini tujuannya. Kita mau emas. Kita mau punya mesin amal soleh yang banyak. Kita kepengen punya emas yang banyak. Ini, kita pengen punya emas yang banyak. Oke, sekarang kita makan sudah bisa. Kendaraan sudah ada. Anak istri sudah cukup. Tapi sudah berapa masjid yang kau bangun? Hah?
Sudah berapa santri yang kau hidupi? Berapa anak yatim yang kamu sanggupi? Berapa penuntut ilmu yang kamu tanggung? Berapa? Kalau tujuan hidupmu cuma untuk makan, cuma untuk sedar hidup, jadi hewan aja bos. Hewan juga seperti itu. Cuma hidup supaya bisa makan doang, makan berak, makan berak. Kita tidak serendah itu. Kalau tujuanmu cuma untuk makan dan hidup, hewan juga seperti itu. Pertanyaannya, kalau kamu sudah merasa cukup, berapa masjid yang sudah kamu bangun? Berapa orang santri, anak yatim, penuntut ilmu yang sudah kamu bahagiakan dengan hartamu? Sudah berapa? Kita harus kaya. Kita harus kaya. Kita harus kaya. Nah, ada orang yang bilang, saya nggak mau jadi orang kaya. Saya nggak mau jadi orang kaya. Kenapa? Karena lama dihisap. Ya kan? Pernah dengar yang seperti ini nggak? Saya nggak mau jadi orang kaya. Saya mau jadi orang biasa-biasa saja. Soalnya kalau orang kaya lama dihisap. Jelas lama dihisap. Kenapa? Karena amalannya banyak. Yang amalnya sedikit mah los aja dia. Jalan santai. Karena nggak ada amalan yang bisa dihisap. Pasti orang kaya lama. Lama baru lolos. Karena banyak amalan yang dihisap. Perhitungannya butuh butuh waktu kan. Iya kan? Terus, saudaraku, buka matamu. Dengarkan baik-baik apa yang saya jelaskan tadi. Kenapa harus kaya? Karena kita akan lebih gampang masuk surga dengan uang. No debat. Saya kasih contoh satu. eh Ramadan kemarin ada yang itikaf kan? Ada yang itikaf. Alhamdulillah. Terus yang dikejar apa? Yang dikejar adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa dia kejar? Karena ini lebih baik dari 1000 bulan. Orang miskin, bos. Orang miskin. Dia itikafnya di mana? Di masjid terdekat di kotanya. Orang kaya itikafnya di mana? Di yang pahalanya 100 kali lipat lebih banyak dibanding sholat di masjid lain. Dia sudah dapat 100 kali lipat. Kemudian dapat lagi seperti 1000 bulan. Kalau orang Makassar bilang, naganda kok bos, naganda kok. Jalan duluan saya. Nanti dia kejar, gampang. Kalah jauh kita sama orang kaya bos. Kalah jauh kita. Kita mungkin sudah menyiapkan diri dengan baik. Ya anggaplah diterima. Dan kita dapat malam Lailatul Qadar. Di kampung kita. Dapat 1000 bulan keutamaan. Tapi orang kaya yang bisa itikaf di Masjidil Haram. Dapat 100 kali lipat. Dapat 100 kali lipat keutamaan. Dan juga banyak sekali perintah. Ini perintah agama kita.
Banyak sekali perintah agama kita yang hanya bisa dilakukan kalau kita kaya atau dengan uang. Zakat. Jangan cuma mau terus menjadi penerima zakat. Mau terus dapat beras setiap tahun. Puasa. Puasa. Kita berikan orang lain makanan untuk berbuka, iftarnya. Itu kan butuh uang. Haji. Butuh uang jelas. Umroh. Jelas butuh uang. Kurban. Jelas butuh uang. Bahkan untuk sholat pun kita butuh uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli baju. Kan gak sah sholatnya kalau auratnya kelihatan. Iya kan? Makanya saya bilang, kita harus kaya. Kita harus kaya. Di dalam agama kita, itu ada doa untuk kaya. Tapi ada tidak doa untuk miskin? Kalau misalkan ada orang bilang, saya nggak apa-apa miskin. Karena ada juga keutamaannya. Ada tidak doa untuk miskin? Nggak ada. Yang ada doa untuk kaya. Kita diberikan harta. Ada juga doa. Yang ada malah doa. Doa lunas hutang. Kenapa seseorang berutang? Karena dia miskin. Karena dia miskin. Makanya dia berutang. Kalau dia kaya dia nggak berutang. Dan bedakan ya. Orang zuhud dan orang malas. Orang zuhud itu dia punya banyak harta. Tapi dia memilih hidup sederhana. Seperti Rasulullah. Rasulullah orang kaya. Jangan percaya sirah Nabi yang katakan Rasulullah itu orang miskin. Mana ada orang miskin. Maharnya saja ke Khadijah itu. Masya Allah. MM-an itu kalau dihitung. Beliau zuhud. Radiyallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau zuhud. Nah, kurbannya 100 ekor unta. Satu ekor unta itu mahal. Kali 100. Mahal. Beliau zuhud. Bukan miskin. Jangan bersembunyi di zona malas, teman-teman. Jangan bersembunyi di zona malas. Saya kasih satu lagi. Mana yang lebih enak? Lebih banyak pahalanya. Ustadz, seorang ustadz yang menuntut ilmu, menuntut ilmu, kemudian mengajarkan. Ini ustadz, dia sudah ke Madinah, ke Yaman, dia hafal banyak hadis, dia hafal banyak dalil. Tidurnya sedikit, setengah mati sekali. Karena dia harus bertanggung jawab dengan keilmuannya. Sama, ada orang kaya yang biaya ini Ustadz. Dan yang dibiayai bukan cuma satu Ustadz, tapi dua, tiga, empat, lima, enam. Setiap dalil kebaikan yang keluar dari mulutnya Ustadz, pahalanya juga dikirimkan ke seorang kaya bos. Lebih lagi, lihat, kita bisa membeli surga kalau kita kaya. Bagaimana caranya kaya? Tingkatkan kapasitas. Bagaimana caranya tingkatkan kapasitas? Kita sama-sama berjuang di sini. Saling bahu-membahu meningkatkan kapasitas. Supaya kita bisa punya emas yang banyak. Nih, 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 nih. Nih, 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 nih. Berapa masjid yang sudah kita bangun? Santri, anak yatim, penuntut ilmu. Umroh, haji, haji terbaik, haji furoda.
Harga hajinya berapa? 250 juta, 350 juta tanpa antri, langsung berangkat. Itu cuma bisa orang kaya lakukan. Dan orang kaya itu siapa? Kita. Kita orang kaya. Jadi malam ini yang saya sharing ini, saya nggak sharing ilmu-ilmu yang sebenarnya mau saya sharing. Cuma saya rasa ini lebih penting supaya komunitas kita berlanjut. Jadi ini bukan komunitas yang butuh pengakuan, yang harus ada logonya, harus ada bajunya, harus ada kopdarnya, nggak usah, nggak penting itu. Karena kita di sini untuk diri kita sendiri, supaya kita tidak mati konyol di dalam kemiskinan dan kebodohan. Karena kapasitas kita yang tidak mau kita tambah. Kemudian kita hanya bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, sia-sia, gak ada gunanya. Ada pertanyaan? Malam kita nggak sharing tentang servo, tentang ilmu-ilmu itu nggak. Kita nggak sharing itu. Nanti ada waktunya, insya Allah. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, izinkan saya untuk meramu program kita dengan baik. Nanti saya buat presentasinya ke kalian. Saya serahkan proposalnya, baca. Kalau mau join, komitmen ya, komitmen. Bahkan saya ada kepikiran, bisa masuk surga tanpa hisap itu bukankah lebih baik, Bang? Apa relate-nya dengan luaskan kapasitas dalam layar, Bang? Tunggu satu-satu ya. Banyak sekali yang takut kaya karena lama dihisap, Bang. Bisa masuk surga tanpa hisap itu bukan kali baik. Hisap di sini perlu dibedakan ya. Diego, Ramadan, Ramadona. Jadi dibedakan. Yang dihisap ini apa? Kan yang dihisap banyak. Kalau yang dihisap amalan kita, maksudnya ini dosa-dosa kita nggak usah dihisap. Los-los saja. Tapi yang tadi yang kita bahas adalah harta-harta kita, kekayaan-kekayaan kita, amalan-amalan kita yang dihisap. Nggak apa-apa kita nunggu lama. Tapi kan masuknya ke surga yang premium, VIP kita. Takut kaya, takut fitnah dunia. Ya makanya berilmu, makanya belajar. Dan memohon kepada Allah supaya kita terhindar dari fitnah dunia. Mengatur waktu harian program. Apa relate-nya dengan luaskan kapasitas dan dengan belajar, Bang? Tadi, kapasitas kita nggak bisa berkembang kalau kita nggak punya ilmu. Ilmulah yang bisa membuat kita bertambah kapasitasnya. Dan kalau kita tidak belajar, bagaimana caranya kita bisa dapat ilmunya? Mengatur waktu harian program. Iya tadi program. Kita harus punya konsistensi dong. Supaya jelas hari itu kita belajar apa enggak. Cuma itu. Sesimpel itu. Nggak usah dibikin ribet. Next. Pertanyaan berikutnya. Ada lagi? Nggak ada? Atau ada yang mau open mic? Open mic. Ada yang mau ngobrol langsung? Cowok saja ya. Cewek juga saya rasa nggak masalah sih. Dijaga saja nadanya. Karena kita lihat sendiri em, di Saudi sana ada biasanya syekh menjelaskan. Kemudian ada telepon pertanyaan dari jamaah-jamaah, dari penonton-penonton dari luar. Suaranya kedengaran, nggak apa-apa. Kayak nggak boleh kalau dia mendesak atau suaranya sengaja dicengkok-cengkokkan atau kayak gimana. Itu ya nggak apa-apa. Itu yang masalah sebenarnya. Tapi kalau ngobrol bicara normal kayak biasa, harusnya aman sih. Ada yang mau open mic? Raise hand-nya, nanti dibuka mic-nya. Hikmah ini baru kah atau coba chat, coba chat. Aduh, saya agak katro ini. Jangan dong, bukan share ini modal jenggot saja ini. Berat itu menyampaikan agama tuh berat, bos. Kita bukan ahlinya. Kalau perdietan sini,
Syehdul. Oh, apa-apaan? Tidak ya. Sekali lagi saya bukan ustadz. Saya bukan ustadz. Yang saya sampaikan di sini adalah ilmu yang saya pahami dan bisa saya pertanggungjawabkan. Insya Allah. Tapi saya bukan ustadz. Berat. Kata ustadz itu berat sekali. Makanya saya agak gimana ya kalau tiba-tiba ada orang yang baru belajar agama kemarin yang nggak tahu dia ngambil di mana tiba-tiba dipanggil ustadz dan dia senang-senang saja bahagia-bahagia saja senyum-senyum saja dipanggil ustadz. Halo, Inaiko. Siapa yang mau ngobrol? Bertanya, mau sharing? Coba. Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Udah 1,5 jam. Setengah 10. Nggak ada? Atau bagaimana cara lihatnya nih kak? Izin diulang yang atur waktu harian. Nggak ada tamu. Sebelum menjelaskan soal subuh. Iya, jadi nanti kita bakalan buat Badi. Ah, sorry, Alkindi. Alkindi host bisa bantu open mic kan si Alkindi? Ah, Tuan gitu. Saya mungkin bisa juga ya. Oke. Ya nak, Ah, aku dulu bicara belajar dulu lah, Bani. Bismillah. Assalamualaikum. ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan mengenai programnya nanti itu Bang. Iya, Bagaimana kalau di kapal terus nggak ada signal? iya, Terus saya kan biasa di sini kan biasa sholat sendiri. Nggak ada iya, sholat jamaah biasa di kapal. iya. Diturun di darat. Maksudnya bagaimana itu ininya Hmm, untuk siap. programnya Paham, itu. paham. Jadi nanti tinggal Kan? disesuaikan saja dengan jadwalnya. Jadi misalkan hari itu dapat sinyal, langsung kabari badinya. Kayaknya saya nggak bakalan dapat sinyal di beberapa hari ini. Tapi program yang saya mau lakukan itu ini. Nanti pas saya dapat sinyal saya laporan ya bahwa saya sudah lakukan ini. Nggak masalah. Lakukan sebisanya. Nggak ada benar salah, nggak ada yang siapa yang lebih jago tidak. Paham kan? Jadi misalkan mau berlayar nih, dapat sinyal. Dan perkiraan 3 hari nggak bakalan dapat sinyal nih. Jadi laporan ke badinya nanti. Hey, badi, 3 hari nggak dapat sinyal. Insya Allah yang saya bakalan lakukan tuh ini. Saya sholat sendiri memang karena saya di kapal. Tapi saya tilawah. Saya usahakan baca sekian ini. Buku yang saya baca ini. Nanti pas dapat sinyal baru laporan. Hey, saya sudah dapat sinyal nih. Ini dong, sediaan waktu dong. Saya mau sharing. Yang saya mau sharing buku yang saya baca ini. Saya dapat insight ini. Kalau 3 hari nggak dapat sinyal berarti harus dapat 3 poin yang harus di-sharingkan. 3 insight. Gak usah panjang-panjang. Yang penting ada aja. Supaya kita baca bukunya nggak takut. Itu poinnya sebenarnya. Karena kalau langsung disuruh dipaksa harus baca 1 lembar, 2 lembar, nanti takut nanti baca bukunya. Jadi malas. Saya juga malas baca buku. Jadi cara saya baca buku seperti itu. Paham ya? Ada lagi? Nah, izin diulang yang atur waktu harian, tadi terlewat. Jadi nanti dalam sehari itu sehari full, kita bakalan list. Kira-kira ini program bayangan saya saja ya. Nanti insya Allah bakalan lebih disesuaikan nanti. Kira-kira dalam satu harian itu apa saja ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dengan maksimal di tracking tuh di tracking kan selama ini kita asal los-los saja tuh banyak sekali yang lewat kan kita tracking habis itu kita list apa-apa saja ibadah yang bisa kita lakukan hari itu ya itu yang kita lakukan itu yang kita gaskan yang menentukan siapa badinya gimana pilih sendiri nanti saya yang tentukan jadi nanti bakalan diupload teman-teman nanti saya kasih form di form itu akan menjelaskan bagaimana diri kalian kondisinya di mana waktunya di area mana supaya nanti bisa dicocokkan bahasanya bagaimana nanti bakalan didampingkan dengan yang lebih dekat dengan sekufunya kalau mau di sharing diketik saja atau dikirim VN bebas kalian yang menentukan mau VN kalau nyaman telepon mau ketik saja bebas yang penting nanti saya buatkan juga pelaporannya lewat form
Nanti di form itu bisa saling melapor supaya jelas ada tracking ya kan. Jadi misalkan saya sudah sharing ini bang, saya sudah sharing ke teman saya, body saya sudah aman, udah laporan, oke aman, ini aman, ini aman, aman. Jadi ter-tracking semua. Nanti juga kayak macam ada 1 hari wajib harus gerak, harus jalan kaki 3.000 langkah atau 4.000 langkah. Jadi sehat sekalian. Jadi insya Allah ini holistik. Holistik itu maksudnya keseluruhan. Bukan cuma ini, tapi raga juga kita, mentalnya kita juga. Keluarga juga kita berusaha perbaiki pelan-pelan. Seperti materi manajer rumah tangga saya sudah dapatkan, kumpulkan beberapa poin lagi yang nanti kita bahas di materi manajemen rumah tangga part 2. Dan insya Allah akan lebih menarik atau sama menariknya dengan part 1 kemarin. Kayak gitu. Ya macam salah satu tugasnya adalah ajak istri jalan-jalan. Atau peluk istri, cium istri, kemudian bilang saya sayang sama kamu. Itu kan kadang terlewat kan. Apalagi untuk yang sudah menikah lama. Oke, next. Ada lagi pertanyaan? Atau mau sharing? Atau ada masukan? Jangan dengarkan istri. Di satu sisi ya. Maksudnya orang cerdas itu pandai menempatkan diri. Bukan dibabat semua. Hah? Hadi? Ini banyak bicaranya Hadi ini karena tidak ada istrinya. Nanti kalau anak baca istrinya malah malah tonje. Apa ini? Adakah? Ada pertanyaan, teman-teman? 80 orang nih. Masa nggak ada yang mau sharing nih? Adakah? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup nih. Next session. Kapan dimulai? Jadi nanti saya buat proposalnya dulu. Saya rancang-rancang dulu. Nggak ada sistem kick. Nggak ada sistem kick. Jadi ya yang mau-mau saja. Nanti kalau misalkan ada yang badinya nyerah, tinggal ngomong. Nanti kita carikan body yang lain. Gak ada sistem kick. Ini bukan wrestler Lemota. Oke. Mulainya kemungkinan hari. Tunggu saja lah. Saya buat dulu proposalnya. Saya serahkan ke teman-teman. Insya Allah bakalan segera nanti dieksekusi. Bagaimana kalau body tak lo respon? Ngomong. Nanti saya yang nasihati badinya. Bisa tidak? Kalau nggak bisa ya mundur saja. Harus komitmen di sini, teman-teman. Kalau nggak bisa komitmen, gak usah ikutan. Atau yang tidak mau belajar komitmen. Kita harus belajar kan? Kita masih belajar kan? Termasuk belajar untuk komitmen. Yang dipelajari nanti ilmu-ilmu apa saja yang recommended bang? Saya tadi sudah bilang. em, Ilmu-ilmu yang saya punya, yang saya rasa bisa saya sharing ke kalian untuk menambah kapasitas, insya Allah saya share. Dan tidak menutup kemungkinan, ini serunya lagi. Saya bukan pemateri tunggal di sini. Jadi nanti kayak macam Abid jago desain. Kemudian mau tes-tes ilmu, mau sharing tentang bagaimana cara desain yang sederhana supaya lebih lebih enak pakai Canva-nya. Boleh. Kita sediakan sesi nanti. Nanti Abid yang sharing. Jadi enak kan? Atau contoh siapa lagi nih? Kira-kira Kak Muhsin kan affiliate, master affiliate. Wih, dia mau share atau bagi bagaimana caranya jadi affiliate atau nanti diajarin jadi affiliate-nya. Bisa. Nanti bawa materi, kemudian langsung disediakan juga produknya. Ini saya punya produk ini, teman-teman bisa bantu jualan. Nanti kalau sudah jualan dapat komisi. Kapasitas, kapasitas bertambah insya Allah. Relasi juga kapasitas. Kita punya relasi 200 orang lebih yang kita tidak tahu kapasitasnya dia apa, kemampuan dia apa, apakah dia adalah puzzle yang selama ini saya cari,
yang bisa membantu kapasitas tuh jadi semakin meroket, kita nggak tahu. Jadi ini perjalanan panjang teman-teman, perjalanan panjang. Oke, kayak macam siapa lagi? Siapa lagi nih yang mau kita jadikan contoh ini? Saya kurang paham nih tuh. Saya lihat dulu pesertanya nih. Pesertanya, iya ada rekamannya, tenang saja. Contohnya lagi Kak Ainaya, Ainaya Islamia. Ini suaminya jualan cermin, beliau jualan cermin. Nah, siapa tahu ada yang mau buka barber shop. Nah, itu kan butuh cermin yang besar sekali. Nggak usah cari tempat lain. Langsung saja hubungi Ainaya. Saya butuh cermin dong. Saya mau buka barber shop ini. Kan jadi terjalin tadi. Belanja di saudara. Jadi komunitas kita bisa hidup, teman-teman. Bisa hidup. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan niat baik ini. Dan tentu saja bisa karena teman-teman semua yang bisa bantu. Siapa lagi? Siapa yang gue kenal? Deko. Nah itulah. Kak Tahir rutin share makanan. Resep-resep makanannya, ya kan? Siapa lagi? Syam, Syukur, Kak Tahir, Tiswan. Iya. Wahyu Ninur. Kak Un ini dokter. Jadi kalau misalkan ada mau konsul-konsul ringan daripada ke dokter atau repot dan butuhnya urgen, langsung japri Kak Nur. Kak, ini anakku kayak gini, bisa dibantu. Mungkin ada sarannya supaya lebih ini kan enak kan. Sulfa, apa ya Sulfa? Ini accounting dia. Misalkan ada permasalahan di keuangan di perusahaannya kalian bisa konsul dan kita jadi lebih ringan. Jadi lebih ringan untuk saling bantu. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa yang saya kejar ini adalah emas, mesin amal soleh. Jadi saya ngajar, saya bantu saudara saya di grup komunitas langit ini, saudara langit ini, bukan untuk dia sebenarnya. Saya bantu dia bukan untuk dia, tapi untuk saya. Dan saya sekarang, misalkan kalau ada orang minta bantuan, saya sekarang harusnya merasa sangat beruntung karena saya jadi punya satu kesempatan untuk buat emas baru. Nah, bayangkan kalau misalkan satu insight, satu ilmu yang kamu ajarkan ke saudaramu, kemudian dari ilmu itu bisa berkembang menjadi banyak kebaikan. Jadi kayak MLM kita ini. Jadi affiliate kan. Nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat transferan pahala aja. Kan nikmat kan. Kan tujuan kita itu kan. Bukan untuk keuntungan pribadi semata kan. Bukan untuk keuntungan dunia, cari target market dan lain-lain. Kan bukan itu kan. Nah, itu sudah ada. Kak Sulfa Japri. Oke, jadi nanti saya bakalan share formnya. Setelah saya share formnya, tolong diisi. Setelah diisi, nanti saya bakalan tampilkan lagi ke teman-teman. Jadi nanti kita jadi seperti punya database. Kita jadi punya database. Eh, Silahkan dibaca semua. Namanya siapa, kemudian nomor WA-nya nggak usah ya. Nanti ada yang salah gunakan lagi. Namanya siapa, kemudian habis itu lihat dia ini bisanya apa, bisa bantu saya apa, dia dia kapasitasnya di mana. Kalau misalkan butuh, ya mending kita belanja sama saudara kita dibanding sama yang lain. Oke, aman? Kayak macam Imran. Imran, ada namanya Imran sih. Tadi saya baca sih. Tunggu saya cari dulu. Nggak ada. Ini. Kayak macam Imran. Imran ini jagonya buat eh, apapun dari kayu. Mau buat barang-barang Instagramable di rumahnya, ya bisa hubungi Imran. Nah, seperti itu. Jadi kita jadi saling terhubung. Mau malah dapat, spiritual dapat, leadership dapat. Seperti itu. Oke, teman-teman, cukup ya. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, tidak ada lagi yang mau sharing, kita cukupkan. Atau kita cukupkan sampai 2 jam, berarti masih ada waktu sekitaran 13
14 menit. Iya, 13 menit. Ada nggak yang mau sharing setelah ngurir dapat apa gitu? Atau perubahan-perubahan yang terjadi di hidupnya atau keajaiban-keajaiban yang terjadi di hidupnya? Boleh dong ya mau ngobrol. Minta solusi bolehkah abang gambarannya ini terkait profesi yang mana sebaiknya saya pilih untuk jadi expert? Iya, silahkan. Selama kamu rasa saya bisa jawab, silahkan ditanyakan. Sambil nunggu ini, adakah teman-teman yang mau sharing kemarin testimoni-testimoninya Abid? Oke, Abid. Udah Abid, Bismillah. silahkan. Ah, Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Bang atas kesempatannya. ya, Di sini mungkin saya tidak sharing apa soal eh, jadi kurirnya Bang. Hampir nggak bilang ya, Ustad. yang Ustadz punya jenggotku tuh. Eh, Terkait tadi Bang, aku tanyakan apakah eh, kita bisa kasih Kak solusi. Ini sebenarnya lama jadi penghalang terbesarku Bang sebagai gambaran di awal untuk pendidikanku itu Bang, basicku tuh di pendidikan, Hmm, 3 tahun Kak di SMK, jurusan akuntansi. Kemudian lanjut ke kuliah, 4 tahun akuntansi juga. hmm, Nah, setelah tamat itu tidak ada kerjaan di bidang itu sampai sekarang. hmm, Nah, jadi kita kenal Kak sebagai seorang desainer. hmm, Adapun kenapa Kak bisa terjun ke dunia ini, ceritanya itu karena orang tua, bapakku dalam hal ini, memang bisnisnya dulu, rahimahullah, seorang tukang sablon, stempel, kayak percetakan begitu, Bang. ya, Jadi sejak kecil itu, kalau saya tidak salah ingat, kelas 1 SD itu sudah tahu aplikasi Corel, aplikasi untuk desain. Nah, ah, dan taunya pakai di kelas 3 SD. Nah, itu hmm, yang ku geluti terus. Nah, hmm, tapi di 2020 saya baru belajar gitu Bang. Artinya selama ini hanya otodidak, hanya eh, tahu dari tutorial YouTube, hmm, tidak ada ku ikuti seorang mentor, tidak ada saya eh, ikuti kelas-kelas. Jadi bisa dibilang cetek sekali ilmuku Bang. Nah, dan hmm, setelah belajar ini di 2020 itu pun lewat sharing dengan temanku yang memang jurusan DKV, desain komunikasi hmm, visual. Wah ternyata Bang, eh, cetek sekali Kak. Nah, di situ tambah minder Kak lagi untuk mau expert di sini. hmm, Nah, kasih maka referensi channel tempatku belajar tambah minder Kak lagi Bang. Karena hmm, gapnya dengan untuk jadi expert di dunia ini ketinggalan sekali Kak. hmm, Jadi di situ hmm, Bang berkutik Kak apa aja sebaiknya saya fokus ini yang hmm, pernah Kak baca baru Ki bisa jadi expert kalau 10.000 jam nih hmm, dihabiskan waktu tentu itu. Jadi hmm. di situ Bang, saya minta mungkin solusi tak. Siapa tahu ada gambaran tak toh? Siap. Ya, silakan Bang. Oke, saya jawab sesuai dengan kapasitasku teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak berharap. Jadi si Abid ini dari kecil, sorry dari SMK kuliah diambilnya akuntansi kan. Karena bokapnya asik. Bokapnya dulu percetakan. Jadi akhirnya dia jadi paham tentang desain, tentang Corel itu dari dia kelas 3 SD. Tapi ternyata dia baru mulai belajar di tahun 2020 dan di sini dia sadar bahwa kapasitasnya itu cetek. Kapasitasnya itu cetek. Nah, tadi kita sudah bahas kan, karena belajar kita jadi tahu bahwa oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Kalau saran saya, ini saran saya, tetap saja lanjutkan, tetap saja lanjutkan. Kenapa? Karena di zaman kita sekarang,
Di zaman kita sekarang, teman-teman. Di zaman kita sekarang. Ini tidak terlalu dipakai lagi. Yang namanya ijazah. Saya tidak bilang pendidikan itu tidak penting. Pendidikan formal itu tidak penting. Ini dari sudut pandangku ya. Kita mungkin saja berbeda. Kita sekarang berada di zaman yang ijazah itu tidak terlalu ditanyakan. Yang penting kamu punya expertise di suatu bidang dan bisa dibuktikan di sosial media. Di sosial media ada personal branding yang kamu bangun di sosial media dan orang bisa lihat. Oh, ini jago lewat portofoliomu di sana. Oh, ini jago, ini jago. Kamu merasa minder karena berada di orang-orang expert. Saya kasih contoh. Saya dulu waktu kuliah, saya kuliah farmasi kan. Saya kuliah farmasi dan ketika saya kuliah farmasi, banyak sekali hal yang saya lakukan termasuk install laptop. Install laptop. Farmasi sebagai gambaran isinya perempuan semua rata-rata. Satu angkatan saya, kelas perempuannya ada 5. Kebetulan di UMI di awal-awal itu dipisah cowok ceweknya. Kelas cewek ada 5 kelas. Kelas cewek cuma dua, kelas cowok cuma 2 kelas. Cewek 5, cowok 2. Ini pun 2 masih ada ceweknya sampai 5 orang. Di kelasku masih ada cewek 3 sampai 5 orang. Di kelas cowok yang satunya juga masih ada cewek yang masuk. Artinya cewek banyak. Dan cewek itu nggak tahu install laptop. Nggak tahu install laptop. Lambat sedikit laptopnya, lalot sedikit, lola sedikit, pasti mau diinstal. Dulu nih, dulu. Cerita dulu waktu saya masih kuliah. Satu hari, saya bisa install 8 sampai 10 laptop. Satu hari. Satu laptopnya itu 50.000, bos. Jadi satu hari saya bisa dapat sampai 500.000. Makanya waktu kuliah saya kaya raya. Gara-gara install laptop. Dan teman-teman biasa ngomong sama saya, Bang, harusnya kok nggak masuk farmasi? Masuknya di anak TI harusnya, anak-anak IT harusnya, di teknik informatika. Saya bilang, tidak, saya sudah sangat betul masuk farmasi. Kalau di sini, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya masuk di teknik informatika, saya bukan siapa-siapa. Karena semua orang bisa install laptop. Dan skill install laptop saya pelajari cuma di YouTube. Tapi di farmasi, nggak ada satupun orang yang bisa install laptop kecuali saya. Kalau saya install laptop di anak IT, nggak ada yang pakai jasa aku. Semua orang bisa install laptop. Tapi di farmasi, wow, satu hari saya bisa dapat 500.000, teman-teman. Di zaman itu ya, 2009 saya kuliah, 2010. Zaman 2011. 2011 uang 500.000 itu besar. Saya sudah bisa dapat itu dengan install laptop. Poinnya adalah, gak usah minder. Cuma beda kolam. Kok minder? Ini, kok minder? Karena pembandingmu adalah para expert. Saya mau install laptopnya anak IT, anak TI, ya saya minder lah. Orang dia lebih jago. Tapi kalau di farmasi, tutup mata, modal flash disk. Saya bisa dapat 500.000 satu hari. 500.000 satu hari. Bahkan dosen-dosenku, nih kalau ada Kak Maya, Kak Maya itu dosenku dulu di farmasi. Masuk di dalam grup kurir langit juga. Dosen senior di farmasi. Beliau dulu kepala lab di laboratorium kimia, kimia farmasi. Dosen-dosenku saja itu install laptop di saya. Jadi saya punya value lebih di mereka. Saya kasih izin saya cerita sedikit. Jadi dulu waktu saya mau maju seminar proposal, saya ambil seminar proposal itu judulnya tentang in silico. In silico. Gambaran gambaran mudahnya, teman-temanku yang lain itu penelitiannya tentang praktek uji lab pakai mencit,
pakai hewan, pakai herbal, tanaman. Saya pakai laptop, saya pakai komputer, saya pakai program. Dan itu baru satu orang saja yang tunggu dulu, nangis ki anakku di luar. Tunggu dulu, Dik. Oke. Bilang dadah dulu, dadah. Dadah. Nangis kata tadi. Nangis kata tadi. Malu-malu ki. Nih, Sabit juga, Sabit dadah. Dadah. Nangis kata tadi. Dadah. Sudah ini kerja lagi apa nak? Mau musik kerja. Suaranya kedengaran tidak masuk sini? Kedengaran tidak? Sekarang kedengaran tidak? Tidak toh? Nah, oke, lanjut. Oke. Jadi eh saya kemarin itu penelitianku tentang in silico. Ini saya pakai program. Lihat, anak farmasi penelitian pakai program. Tunggu dulu, nangis. Maaf, ini tadi. Diam dulu. Dia masih menangis sekarang, masih bekerja kak? Nah, blokin dulu. Biar kena. Turun. Dia tipenya feeling introvert dia. Kalau di tes Steven dia feeling si saat. Jadi dia kalau nangis, kalau apa pasti minta peluk kak dulu. Jadi sudah dipeluk baru dia tenang. Oke, lanjut. Nah, saya itu in silico kemarin. Jadi anak farmasi kita penelitiannya nggak pakai lab, tapi di obat-obat itu saya ambil strukturnya, kemudian saya jadikan di program itu. Nah, itulah pokoknya. Intinya yang saya mau jelasin. Hmm. Nah, oke lanjut. Eh, yang saya lakukan, ini yang saya mau jelasin tentang bonding atau value yang saya punya. Yang saya punya. Kedengaran toh suaranya? Jangan sampai bicara omong kosong ini baru tidak masuk suaranya. Halo? Oke. Nah ini lucunya, toh lucunya. Satu hari, satu hari sebelum, ada Kamaya. Oh, halo Kamaya. Jadi harus harus lebih hati-hati ngobrolnya nih. Kenalin teman-teman.
Kamaya ini dosenku di farmasi. Beliau beberapa kali ngajar saya di mata kuliah. Nah, jadi lucunya ini di satu hari sebelum sebelum saya maju ujian proposal, saya nggak belajar karena kan saya sudah kuasai, alhamdulillah saya kuasai materiku. Tapi saya nggak mau ditanya terlalu banyak karena terkenal ada beberapa dosen-dosen yang kalau dia tanya mahasiswa itu ampun-ampunan kita. Jadi yang saya lakukan adalah saya keliling, keliling ke ruangan-ruangannya si dosen-dosen itu. Saya keliling, sorry, saya keliling. Terus saya masuk ke Kak Lina, saya masuk ke Kak Mira, Kak Maya pasti kenal. Bilang, Kak, besok saya proposal. Awas mentongki kalau kita tanya karena pokoknya jangan kita tanya Kak, diam-diam saja. Kan kita maju seminar proposal itu panel. Ada 3 atau 4 orang yang sama-sama ujian proposal, kemudian sampaikan presentasinya masing-masing. Setelah itu ditanya, bebas. Penonton ini mau tanya siapa? Jadi saya juga ke ada namanya, aduh sorry sorry. Nah, jadi saya keliling ke dosen-dosen itu. Ada juga satu namanya Kak Juli rahimahullah. Beliau sudah meninggal. Saya ke ruangannya bilang, Kak, besok saya proposal ya. Awas, jangan tanya. Kalau kalau kita tanya Kak, kalau kalau si kakak ini berikan saya pertanyaan yang susah, awas. Nanti kalau laptopnya rusak, jangan cari saya. Jadi si dosen-dosen itu takut bertanya, tidak mau bertanya, karena jangan sampai laptopnya rusak, dia tidak tahu lagi ke siapa mau disuruh install ulang laptopnya. Akhirnya besok, besoknya ketika saya proposal, 2 orang atau 3 orang teman saya yang lain itu dibantai habis-habisan, ditanya, saya nggak ditanya sama sekali. Pas pas sudah beres, sudah ditutup sama si moderator bahwa ujian proposal ini sudah beres, baru semua pada angkat tangan. Moderator, harusnya tadi saya banyak tanya, cuma Bang Dul larang saya bertanya. Itu menurut saya kocak sih. Kita bisa atur dosen-dosen itu dengan bonding dan gak kerapan karena kita punya value. Value tadi apa? Kapasitas. Nah, seperti itu teman-teman. Sorry mungkin eh, tidak terlalu terdelivery dengan baik eh ceritanya karena banyak gangguan. Keluar, keluar. Saya usir dulu. Keluar, keluar. Keluar. Ini ya. Ini. 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 Oke, siap. Kalau sudah beres, teman-teman, kita cukupkan saja sampai sini. Tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan karena sudah 2 jam juga. Dan si bocil-bocil sudah tidak bisa lagi dikontrol. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nanti rekamannya insya Allah kita share supaya yang belum sempat ikut materi malam ini bisa ikutan. Nggak ada lagi? Saya berikan kesempatan. Saya tunggu 3 menit. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup. 3 menit berarti sampai jam 10:04 atau 10:05 lah. Bonding dengan siapa dulu Kak? Kalau membangun bonding yang natural, itu harus pakai hati sih. Maksudnya betul-betul tujuan kita untuk kebaikan dia.
bukan semata-mata untuk kebaikan kita. Karena orang biasanya rasa ada vibrasi yang yang berasal dari hatinya itu merasa bahwa ini orang memanfaatkan saya ini. Ini orang ada maunya. Jadi betul-betul pakai hati untuk membangun bonding itu harus pakai hati. Harus dibangun dengan semangat ingin membantu, semangat ingin kebaikan ada di saudara kita. Nah, seperti itu. Nggak bisa kalau memang dari awal niatnya gabung sini untuk cari target market saja. Aduh, itu susah. Kalaupun mungkin di awal niatnya untuk itu, tinggal diubah aja niatnya, nggak apa-apa. Menata hati agar bersemangat ingin membantu bagaimana bang? Kita yakin bahwa dari bantuan itu sebenarnya bukan untuk dia, tapi untuk kita. Kita jadi dapat emas di sana. Kita dapat emas di sana. Jadi bantuan nanti yang kita berikan kepada saudara-saudara kita sesama peserta di Saudara Langit itu bukan untuk dia, tapi untuk kita. Kita akan panen pahala nanti dari dia. Seperti itu. Jadi kalau kita ngobrolnya atau kita niatnya bantu dia supaya saya dapat keuntungan dari dia secara langsung, mana yang lebih menarik? Keuntungan yang kita dapatkan dari dia atau balasan dari Allah? Dari Allah lah. Dia punya kapasitas yang terbatas. Beda dengan Allah. Kalau Allah yang berikan kita imbalan karena kebaikan kita ke saudara kita, karena itu adalah perintah dari Allah. Wih, Masya Allah. Lebih besar. Ini teman-teman kadang terlalu fokus sama yang nampak. Sama yang nampak. Dan melupakan yang tidak tampak. Yang tidak nampak. Padahal yang bisa memberikan efek paling besar itu adalah hal yang tidak tampak. Apapun itu, apapun itu. Boleh pilih satu contoh apapun itu, pasti yang nampak itu cuma sebagian kecil dari hal yang tidak nampak, apapun itu. Contoh yang terfikir sekarang, kalau kita rasakan datang ke resto misal, kita datang ke resto, kemudian kita rasa, wih, Masya Allah pelayanannya bagus ini. Gercep, satset, makanannya enak. Harganya murah, terjangkau. Bukan murah, sorry, terjangkau. Masuk akal dengan pelayanan yang diberikan. Kita cuma lihat nampaknya saja. Tapi kita tidak lihat tidak nampaknya ini, Masya Allah. Di belakang itu semua, tuh pasti banyak hal yang sudah dilakukan sampai hal itu terjadi. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada, saya tutup. Kita cukupkan, sudah jam 10:05. Semoga sharing malam ini bermanfaat. Dan tinggal tunggu nanti proposal yang nanti saya ajukan ke teman-teman. Tinggal diterima atau tidak. Yang mau-mau saja, saya nggak maksa. Yang mau-mau saja. Kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dan saya di sini sudah berkomitmen, walaupun cuma 10 orang yang ikut, 10 orang yang kita gas. 5 orang yang ikut, 5 orang kita gas. 1 orang yang ikut, cuma tim saya gas. Insya Allah. Sekian, kita cukupkan dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kita semua.